Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa 'idil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, ayyuhal mujahidun wal mujahidat, wa ya jami' shaimin wal shaimat. Sebagai penghormatan dan doa yang tulus buat jemaah sekalian, ya. Dan mari kita saling mendoakan. Wahiyya tahiyyatul jannah wa tahiyyatul Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Khair ya? Insyaallah. Karena berapa jam kita berpuasa? Dalam sehari dari sekitar jam 4 gimana? Ya hampir 14 jam. Tapi kemudian setelah berbuka puasa selesai haus dan dahaga kita, dan itu sebuah kebahagiaan, farhatun dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Ditambah lagi bisa salat maghrib berjamaah, tambah salat isya berjamaah, dan ditambah dengan qiyam Ramadan yang kita sebut dengan salat tarawih ini, di mana keutamaannya man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Tentu dosa-dosa yang kecil tidak kemudian menjadi senjata untuk bermaksiat, tapi dimaknai betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat, adik-adik yang berbahagia, izinkan sekitar mungkin maksimal 15 menit kita bermudzakarah insyaallah tentang keutamaan berbagi, bersedekah. Karena sedekah ini luas maknanya. Kita akan memulai bahwa Ramadan ini tidak hanya kita maknai sebagai bulan maghfirah, bulan ampunan saja. Tidak juga hanya dimaknai bulan untuk menumpuk berlomba-lomba mengumpulkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak hanya kita maknai bulan yang penuh barakah. Ada tambahan-tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mari kita pula maknai bahwa Ramadan itu adalah momentum untuk mengumpulkan kekuatan. Kita ini Pak bertarung Pak ya. Dalam hidup ini ada pertarungan. Bahkan kita punya musuh yang nyata. Siapa? Syaitan, termasuk hawa nafsu itu. Innahu lakum aduwwun mubin. Maka kesempatan kita untuk mengumpulkan kekuatan untuk memenangi pertarungan. Ya, selain syaitan, kita juga akan bertarung dengan musuh-musuh Allah. Mengapa? Karena Allah itu Maha tahu kekuatan musuh-musuh kita. Maka Masya Allah, Allah berikan fasilitas bulan suci Ramadan ini, ya, untuk kita jadikan momentum mengumpulkan energi yang kita butuhkan, kekuatan yang kita butuhkan untuk memenangi pertarungan ini.
terhadap diri. Tadi ada jamaah yang menilai diri, nafsu kita, diri kita, mau tarawih atau tidak, mau berbagi atau tidak, mau mensupport program masjid atau tidak, mau memakmurkan masjid atau tidak, berbagi takjil atau tidak, itu pertarungan. Maka kalau kita tidak punya kekuatan, tidak punya energi melawan musuh kita, Masya Allah, kalah kita. Lebih-lebih nanti menghadapi pertarungan setelah bulan suci Ramadan. Selain Allah mengetahui kekuatan musuh, Allah juga mengetahui betul kekuatan apa yang dibutuhkan oleh kita. Insya Allah. Makanya jemaah sekalian, Nabi kita itu di Ramadan itu cukup istimewa menyambutnya. Begitupun menjalaninya. Dalam sebuah riwayat, kedermawanan beliau di Ramadan itu melebihi kedermawanan di bulan-bulan yang lain. Bulan selain Ramadan dermawan, tapi bulan Ramadan lebih dermawan. Bahkan dalam juga sebuah riwayat, lebih cepat daripada angin, hembusan angin. Kalau hari ini yang kemarin di mana? Puting beliung itu Pak ya? Menggunakan istilah yang luar biasa Nabi ketika bertemu dengan Malaikat Jibril, ada motivasi, ada dorongan. Masya Allah, kedermawannya itu seperti puting beliung, Pak. Bagaimana kira-kira? Begitu manfaatnya bulan suci Ramadan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ini ada perlu diingat ini. Karena ini ada hadiah. Ini di dunia, belum lagi nanti di akhirat ya. Nanti yang bertanya. Ini sebagai stimulus saja. Perhatikan perawi hadis, pesan hadisnya, ya. Suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Hadis ini termaktub dalam Sunan At-Tirmidzi jemaah sekalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Ahlus Suffah. Ada sabda Nabi, "Az-zakhiyu qaribun min Allah, wa qaribun min al-jannah, wa qaribun min an-nas, wa ba'idun min an-nar." Ada 4 ada dia. Orang yang dermawan itu as-sakhi, dekat dengan Allah. Siapa yang tidak ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah, kita sholat, kita senantiasa berinteraksi dengan Allah, kita bermunajah kepada Allah, bahkan kita senantiasa merasa bersama Allah. La tahzan, bersama-sama. La tahzan, innallaha ma'ana. 1, 2, 3. Innallaha ma'ana. Jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ini orang yang dermawan, orang yang bersedekah, orang yang berinfak, orang yang memberikan hibah, memberikan wakaf, orang yang mengeluarkan zakat, fitrah, zakat mal, orang yang memberikan hadiah, orang yang memberikan surprise kepada istrinya, anaknya, tetangganya, orang yang memberikan takjil itu akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Jadi surga ini jemaah sekalian rindu betul kepada kita yang dermawan. Dan yang ketiga, dekat dengan manusia. Dipastikan manusia yang normal, manusia yang sempurna dalam artian sesuai dengan tuntunan Islam, maka dia akan menyukai, akan dekat kepada manusia-manusia yang dermawan. Dan yang keempat, qaribun ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu akan jauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, lagi kami disebut wal bakhil, dan orang yang kikir, orang yang pelit, ba'idun minallah,
Bersama-sama, ba'idun minallah. Yang keempat, ba'idun minallah. Ba'idun minal jannah. Ba'idun minan nas. Wa qaribun minan nar. Orang yang kikir, orang yang pelit, jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh dengan surganya Allah. Jauh dengan manusia, tidak suka manusia mendekati. Bahkan na'udzubillah, dia yang dekat hanya dengan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hadis tersebut juga melanjutkan jemaah sekalian, wal jahilus sakhiyyu ahabbu min Allah min 'abidin bakhil. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mencintai orang yang, mohon maaf, terbatas keilmuannya tapi dermawan, daripada orang yang ahli ibadah tapi bakhil, tapi pelit. Tentu kita tidak ingin, mohon maaf, tidak tahu atau bodoh tapi dermawan, tapi kita ingin juga kita ini menjadi orang yang berilmu. Masya Allah, panitia memilih tema pada malam hari ini bagaimana keutamaan bersedekah, keutamaan berbagi. Dan ini menjadi pengetahuan bersama bagi kita. Dan Masya Allah, Nabi kita memberikan fadilah-fadilah. Ada 4 keutamaan bagi orang yang dermawan. Apa keutamaan kemudian ketika Allah dekat dan ketika Allah jauh dengan kita? Ini ada hubungannya dengan Quran surah Al-Lail jemaah sekalian. Ayat 4 sampai ayat 10. Allah tahu persis, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha-usaha kita, usaha-usaha kalian, usaha-usaha manusia itu bermacam-macam. Dan tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak ingin sukses hidupnya. Ya. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang ingin hidupnya ruwet, yang ingin hidupnya sulit. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyunya kepada Nabi dan untuk kita semua tentunya. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang-orang yang memberi dan bertakwa kepada Allah dan membenarkan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan, fasanu yassiruhu lil yusra, maka aku, kata Allah, akan memberikan kemudahan untuk menuju kebahagiaan. Maka jemaah sekalian, kita mesti merasakan betul bagaimana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dekat dengan kita, kemudian Allah mudahkan urusan-urusan kita, bahkan Allah mudahkan menuju kebahagiaan dalam tafsir tersebut. Fasanu yassiruhu lil yusra. Tiga saja kuncinya tadi. Berbagi, bertakwa. Maka berbagi ini mesti didorong karena perintah Allah. Betul tadi panitia mengumumkan masih butuh berapa support anggaran? Ustaz, 50 sekian. Tapi keterlibatan kita memang perintah Allah. Karena kita ingin memakmurkan masjid. Kita ingin mendidik generasi muda, generasi emas ini, golden age yang nanti akan ada sanlat 2 hari. Bagaimana kebahagiaan kita jika mereka ikut sanlat, sukses, besok jadi pemimpin, jadi presiden, berkah materi-materi yang diberikan saat sanlat, dan di sana ada keterlibatan kita untuk mensupportnya. Itu yang kemudian Allah berikan kemudahan. Mungkin tidak langsung kepada kita misalnya, tapi putra putri kita, cucu kita, cicit kita, berkah kedermawanan kita. Selanjutnya, bagaimana Allah akan memberikan kesulitan, yaitu
kepada manusia-manusia yang berdusta, kepada manusia-manusia yang tidak bertakwa. Wa amma man bakhila. Yang pertama, orang yang oleh Allah akan diberi kesulitan perjalanan hidupnya menuju kebahagiaan itu. Yang pertama orang yang bakhil, sama dengan hadis Nabi tadi. Dan juga yang kedua, merasa cukup, merasa hebat. Saya sudah tidak butuh Allah. Walaupun tidak dibahasakan, sama sekali dia tidak mengangkat tangan berdoa. Kenapa? Tercover kebutuhannya, mungkin juga ada dana pensiun, ada dana asuransi kesehatan, ketenagakerjaan misalnya. Kemudian sudah merasa tinggal menikmati. Masya Allah. Wa amma man bakhila wastaghna. Wastaghna itu yang cuma disebut dengan tagha, merasa hebat, merasa cukup, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka-mereka yang oleh Allah akan diberikan kesulitan. Mungkin dia tidak merasakan sulit karena ada hafal anggaran. Tapi kemudian naudzubillah min dzalik, dia tidak bisa melewati sirat. Dia akan jatuh ke nerakanya Allah. Dia tidak bisa menggapai kebahagiaan yang hakiki, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau di balik kecukupannya ada penderitaan. Wa kadzdzaba bil husna. Dan yang ketiga yang oleh Allah diberikan kesulitan itu, yaitu orang-orang yang mendustai terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Masya Allah. Kita yakini bahwa perjalanan Ramadan kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibalas dan Allah langsung yang akan membalasnya. Mesti kita yakini. Di bulan Ramadan ini ada satu malam yang khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, hampir usia kita. Kita harus yakin kepada hal itu. Dan juga kita yakin bahwa akan ada nerakanya Allah, akan ada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita dustai. Dan seluruh aktivitas kita ini akan Allah balas. Termasuk dermawan, termasuk orang yang ahli sedekah. Allah akan balas. Harus kita yakini. Wasaddaqa bil husna, membenarkan bahwa Allah akan dekat dengan kita, surga akan dekat dengan kita, manusia dekat dengan kita dalam arti suka senang, istri suami saling suka menyukai, percaya anak orang tua saling percaya, menantu mertua percaya, tetangga kepada tetangga saling ada kepercayaan. Kenapa? Karena dekat, dikarenakan atas kedermawanan kita. Dan tentu kita ingin berlindung kepada Allah dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang dermawan, ya, ahli memberi. Amma man a'ta, memberi itu ada yang memberinya karena wajib, zakat, fitrah, zakat mal, ada memberi karena memang perintah Allah. Ya. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Ini jemaah sekalian, ternyata berinfak itu oleh Allah diperintahkan tidak dalam kondisi lapang saja. Kondisi yang sempit pun diperintahkan oleh Allah. Jadi tidak nunggu banyak uang baru berinfak, bersedekah, bersupport masjid. Ini hanya cukup anggaran sebulan. Mama, 20% kita berikan. Tapi yakin dekat dengan Allah, berdoa kepada Allah, akan Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan. Saddaqa bil husna, mesti kita membenarkan janji Allah. Masya Allah. Kemudian yang kedua yang Allah atur juga sirra wa alaniyah. Jadi bersedekah, berinfak boleh dua cara, boleh terang-terangan,
manusia sebutkan, doakan nama saya, doakan abu umi saya sudah wafat, doakan keluarganya, ibunya, dan juga untuk kedua orang tua yang sudah wafat misalnya, atau ada hal lain, tidak apa-apa. Yang penting tidak riya, tidak karena manusia. Memang Allah perbolehkan. Alladzina yunfiquna sirra wa alaniyah. Jadi boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Pilihan kita. Yang terpenting, mari kita azamkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang dermawan.